Kami tunggu. Jody, bagaimana kabarnya Jody? Proyeknya banyak masih? Jody Saputra. Jody. Iya, Pak. Banyak proyeknya. Proyek lagi banyak. Lumayan, Pak. Kamu satu tangan bisa ngerjain berapa proyek? Kalau sekarang sih, sekarang 3, kadang 2. Oh, sanggup ya? Pindah-pindah gitu. Sanggup tak sanggup harus bisa, Pak. Oke. Terus kebanyakan nge-codingnya pakai apa? Ini sambil didengar ya, saya sambil interview ini. Yang lain sambil menyimak ya. Ngodingnya pakai apa? Pakai CI, Pak. PHP. Oke, ini tier ya. Nah, terus kemudian database-nya pakai apa? Pakai MySQL, Pak. MySQL. Masih pakai topologi RDBMS, model RDBMS, atau sudah pakai yang NoSQL? Mau Pak, ulangi lagi, Pak. Apakah masih pakai model RDBMS, Relational Database Management System, atau Relational Database Model, atau sudah pakai NoSQL? Masih yang RDBMS itu, Pak. RDBMS. Siapa yang merancang database-nya? Kalau sekarang sih masih Koherman. Koherman yang merancang ya. Cara kerjanya bagaimana, runtunannya, step by step-nya atau SDLC-nya seperti apa? Bisa di-share? Apa, Pak? Step by step-nya untuk SDLC-nya seperti apa? Jadi flow-nya, mulai dari ketika ada permintaan project, rata-rata usernya, stakeholder-nya dari siapa? Yang lain sambil menyimak ya, ini pertanyaan yang nanti juga kaitan dengan materi kuliah kita ya. Kebanyakan permintaannya dari siapa? Kebanyakan permintaan sih dari rektorat. Dari rektorat. Bagaimana cara menampung permintaannya? Biasanya sih kayak ada briefing dulu sih, Pak. Ada briefing dulu, jadi kamu mencatat wishlist-nya ya? Apa yang menjadi keinginan-keinginan mereka ya? Bukan saya sih, Pak. Lebih ke Siapa? Pak Efta sama Koherman. Jadi Pak Yefta sama Herman. Jadi kamu masih ada interface yang di atas. Jadi posisi kamu sebagai programmernya ya, belum dilibatkan sebagai analisnya. Belum, Pak. Cuma programmer doang. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya lagi, dari apa yang sudah mereka dapatkan dari rektorat ini, cara menyampaikan ke Jody seperti apa? Biasanya sih, Pak, disampaikan secara langsung oleh Koherman sama Pak Efta lewat database yang dikasih. Oke, jadi Pak Yefta sama Pak Herman mereka sudah desain ERD, sudah create database-nya, tabel-tabelnya semua. Sudah, Pak. Jadi kamu sudah terima ini database-nya seperti ini. Terus untuk desain UI-nya dari kamu atau dari Pak Herman hanya oret-oret dulu di kertas? Kalau Koherman sih kayak cuma nyampein. Nanti yang bikin desainnya sih saya sendiri, Pak. Kayak mengira-ngira kayak mana keinginan gitu. Oke. Kamu biasanya urutannya apa saja yang diminta dulu oleh Koherman atau Pak Yefta dari sisinya kamu sendiri, apa yang harus kamu deliver dulu? Jadi artinya supaya menyamakan persepsi dulu antara kamu sama Pak Herman. Kalau itu sih paling kita bikin yang dasar dulu sih, Pak. Kayak
tabel referensinya dulu. Kayak nanti misalnya tabel, kan kita kan ada tabel utama sama tabel referensi kan. Nah, kita kerjain yang referensinya dulu. Baru kalau udah mau lanjut yang utama, baru koordinasi lagi, gitu. Oke, pertanyaannya lagi. Saya mau mempertegas lagi pertanyaannya. Jadi misalkan dari Herman, tokoh Herman menyampaikan ini loh, kita mau bikin seperti ini. Nah, nanti UI-nya seperti ini. Nah, biasanya Ko Herman ini ada mendraw sesuatu, menggambar sesuatu, diberikan ke Jody, atau hanya sekedar panggil meeting, bercerita, atau bagaimana? Cuman panggil meeting sama bercerita aja gitu ya. Oke. Selebihnya kami sendiri yang programmer yang ngedesain. Oke, berarti posisi Jody ini kalau Bapak baca adalah sebagai analis programmer, bukan pure programmer. Berbeda. Sekalian ngetik juga, Pak. Iya, makanya analis programmer. Kenapa? Karena akan menerjemahkan. Jadi dari kebutuhan user dalam sisi bisnis, mungkin yang menangkap, yang bercerita adalah si Ko Herman. Setelah itu, Ko Herman akan menerjemahkan dalam proses DDLC-nya, Database Development Lifecycle-nya menjadi sebuah database. Tapi dalam SDLC-nya, Ko Herman menyerahkan ke kamu. Sekarang dari sistem apa yang perlu kamu bangun, gitu loh. Benar nggak persepsi saya? Benar, Pak. Nah, ya. Nah, dari situ ketika Jody sudah menangkap apa yang dimau sama Ko Herman, supaya persepsi Jody sama dengan Ko Herman, apa yang dilakukan Jody biasanya? Biasanya sih, Pak, kita kan buatnya per modul. Kita kayak ada modul, misalnya modul untuk manajemen user atau apa-apa itu. Nah, kita buat dulu per modul. Terus nanti sorenya, atau kalau misalnya kita selesai lebih cepat dari jadwal, kita kasih tahu, ini udah selesai. Terus nanti dicek, kalau ada perubahan, nah nanti kita rubah gitu. Terus nanti kayak gitu seterusnya, Pak. Per modul gitu kerjanya. Per modul. Oke, pertanyaannya. Yang akan menentukan ketika proyek ini akan punya modul A, B, C, D, dan seterusnya siapa? Kalau itu sih Ko Herman. Ko Herman, oke. Bisa kamu kasih deskripsi singkat contoh satu modul itu seperti apa? Nah, biar teman-teman nanti tahu ini. Ya. Sebentar sebelum kamu menjawab. Saya tanya, teman-teman menyimak nggak nih? Mengikuti nggak? Halo, Melna? Richard? Mengikuti nggak? Kelvin? Teddy Fernando? William? Darren? Mengikuti nggak pembicaraan Bapak sama Jody? Cukup ngerti lah Pak. Ya, ada Pak. Ya. Oke ya, disimak ya. Nah, Bapak lanjutkan sekarang dengan Jody. Oke, kembali ke pertanyaan. Bagaimana Jody bisa bantu saya jelaskan yang disebut dengan modul ini? Contohnya aja, berikan contohnya aja. Seperti apa? Kayak misalnya kita ada modul manajemen user atau kayak modul transaksi, kayak misalnya kalau sekarang sih saya kan ada bikin sistem kayak sertifikasi. Kita bikin kayak ada modul validasi pembayaran, terus ada modul kalau untuk user kayak upload pembayarannya dia, terus nanti di sisi adminnya ada untuk validasi, kayak gitu sih Pak. Oke. Di dalam modul itu kan pasti ada yang namanya proses bisnis. Bapak mau tanya, cara kamu mendokumentasikan proses bisnis itu pakai tools apa? Dokumentasi biasanya dalam bentuk apa ya Pak? Saya ya contoh misalnya kan Ko Herman kan tadi cerita, ini loh modul cara pembayaran uang kuliah. Mahasiswa bayar dari step ini. Nah, contohnya. Kemudian sampai dengan validasi di pihak finance-nya seperti ini. Nah, itu kan Ko Herman kan cerita verbal, bener nggak? Iya Pak.
Nah, Bapak mau tanya, dari sisi kamu ada nggak merubah dari yang verbal itu menjadi tertulis? Ada sih Pak, nulis sedikit aja, yang intinya aja. Pakai tools apa tulisan kamu bentuk menjadi apa? Cuman ketik tulisan biasa aja gitu Pak. Nah, nanti Bapak akan bahas di sesi ini ya. Ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan. Ya, karena sepertinya nanti akan terjadi lag atau mungkin bisa juga terjadi ketika suatu saat Jody harus pergi, dalam artian pergi berkarir yang lain loh ya, bukan pergi yang lain-lain ya. Nah, itu nanti akan tidak ada dokumentasi yang tertulis secara sistem. Nah, kalau Bapak saran sih supaya mulai dibiasakan supaya dokumentasi ini menjadi baik, sehingga menjadi habit itu nanti kalau di dalam terminologi kita itu menjadi metodologi. Ya teman-teman, saya cerita ini karena Anda kan anak PSI. Saya berbeda ngajarnya lagi kalau sama anak-anak manajemen SIM-nya ini. Karena kebutuhannya beda. Ya. Kalau di PSI saya kan lebih genjot lagi lebih dalam bagaimana Anda akan berposisi sebagai analis, berposisi sebagai programmer. Karena ini menjadi basic dasar dulu. Ya, paham kira-kira teman yang lain? Halo. Paham, Pak. Oke ya. Nah, saya lanjut lagi bertanya lagi kepada Jody. Ya, sorry Jody ya, saya jadikan contoh nggak apa-apa ya. Gak apa-apa Pak. Oke. Ketika Jody mulai memahami modul ini, proses bisnisnya demikian, A, B, C. Jika ini maka itu, jika itu maka ini, benar nggak? Jody yang akan Benar, Pak. menganalisis ke sana, benar? Iya, benar Pak. Bahkan Jody yang juga akan menerjemahkan proses input, proses sendiri, dan outputnya, betul nggak? Betul Pak. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu. Biasanya cara deal tahu kan deal? Deal itu kamu seperti cocok-cocokan, penyesuaian antara keinginan atau kebutuhan user itu dengan apa yang sudah kamu desain. Tahap yang kamu lakukan kan tentu nggak langsung nge-coding, bener nggak? Atau kamu langsung aja garap codingnya? Kalau kami sih Pak, langsung soalnya kita dikejar sama waktu juga. Oke, nah oke kalau gitu. Kalau memang prosesnya dikejar dengan waktu, Bapak mau nanya dulu. Ketika kamu mendesain sebuah UI, yang memverifikasi, yang mengatakan ini cocok, sesuai, dan tidak, level pertama siapa? Level pertama itu Ko Herman. Oke. Ko Herman. Setelah itu? Kita ada testing lagi sama Pak Efta. Ya, terus? Terus Ketika nanti batu dengan demo ke usernya. manajemen usernya, dengan usernya. Demo dengan user, biasanya siapa? Apakah Pak Yefta atau langsung si Jody yang mendemokan? Yang mendemokan punya Pak Efta sama Ko Herman. Oke, sip. Berarti benar ya, kamu on the track. Kamu tidak boleh ketemu dengan user. Paham maksud Bapak? Paham Pak. Nah, itu kamu sudah on the track. Ya. Tapi kalau sampai kamu yang ketemu dengan user itu sudah mengkacaukan nanti itu. Kerjaan kamu jadi terlalu complicated. Ya. Nah, selanjutnya, biasanya sampai berapa kali kamu bernegosiasi ataupun mencocokkan atau menyesuaikan dengan Ko Herman dan Pak Yefta? Pengalaman kamu. Biasanya sih kalau udah selesai modul kita bisa setiap kali selesai sih Pak biasanya per hari. Per hari bisa 2 atau 3 kali, bahkan bisa lebih Pak. Oke.
Berarti ketika kamu mendemokan ke Ko Herman sama Pak Yefta, kamu langsung mendemokan UI yang sudah kamu rancang langsung di aplikasi kamu berarti ya? Iya, Pak. Oke, Bapak tanya lagi. Aplikasi yang kamu desain itu langsung kamu desain juga web responsiveness-nya juga? Iya, Pak. Biasanya saya cek dulu responsifnya. Oke. Kemudian Bapak mau nanya lagi. Terkait dengan kayak penggunaan fonts, pewarnaan, gambar, position, siapa yang menentukan? Biasanya sih Pak, kok programmernya sendiri. Nah, itu kesalahan, tidak boleh. Lain kali kasih masukan ke Pak Yefta. Kenapa? Kalau Jody perhatikan seperti Microsoft Office, di dalamnya kan ada Excel, ada Word, ada PowerPoint, benar kan? Benar, Pak. Coba kamu lihat, looks and feel-nya selalu sama semua, tidak akan beda-beda. Nah, Bapak mau tanya, sekarang di aplikasi yang di-develop oleh Jody, ada nggak yang Jody pernah bikin itu juga bisa beda-beda kadang. Oh, kadang saya pakai font ini, kadang saya pakai font itu, kadang saya pakai warna ini, kadang saya posisinya itu di sana, kadang saya pakai ini, saya gunakan text box-nya ada yang muncul, ada yang mungkin tidak, ada yang mungkin saya pakai border ini, bordernya tebal sekian, kadang border yang lain berubah lagi. Ada nggak yang berbeda-beda gitu yang didesain oleh Jody? Kadang ada sih Pak, cuman kami udah beberapa bulan ini kita ada template kayak kita ambil dari internet, terus kita ubah, kita satuin. Jadi kita punya style yang sama. Oke, dengan teman yang lain juga sama? Iya. Oke, jadi Bapak sih saran aja, ya. Nanti ke depannya kayak seperti Jody dan tim harus bikin yang namanya seperti coding standar. Paham maksud Bapak? Paham, Pak. Nah, di dalam coding standar itu nanti semua akan ditentukan berapa ukuran font. Fontnya yang mau kita pakai apa. Ketika mau menggunakan text box itu ukurannya berapa, ya. Kemudian bordernya berapa. Dan bagaimana tata letak jarak antara text box satu dengan text box lain. Seperti itu. Ketika menggunakan button, kadang orang kan macam-macam. Kadang saya suka warna kuning, kadang saya suka warna ini, benar kan? Benar, Pak. Nah, itu tidak boleh. Itu sudah harus disepakati. Button itu warna apa, ya nanti ketika ada tombol on off juga harus warna apa, ya seperti itu. Nah, ini bicara tentang UI, jadi supaya menyamakan istilahnya, bukan menyamakan ya, istilahnya itu kita memberikan user point of view itu sebagai sesuatu yang sama, looks and feel-nya. Ya. Paham kira-kira? Ya, yang lain bisa dipahami. Bisa, Pak. Sekarang Bapak juga mau melanjutkan lagi pertanyaannya dengan Jody. Terkait dengan kalau tadi Jody menyampaikan bahwa Pak modulnya ini nanti akan ditentukan demikian. Nah, ketika Jody menerjemahkan itu ke dalam satu codes, Jody tentu akan meletakkan bahwa mana yang menjadi rules atau algoritma atau mungkin aturan atau mungkin itu satu logik dari proses bisnis, biasanya Jody akan letakkan di mana. Atau mungkin Jody bisa share kalau boleh ya, kalau boleh. Jody lagi buka code-nya nggak? Coba share screen sedikit aja. Struktur yang digunakan atau mungkin teman-teman semua sudah paham menggunakan CI di sini. Teman-teman yang lain di sini sudah paham menggunakan CI.
Kelvin, Daniel Lim, Helvin. Ada yang sudah, ada yang tidak, Pak. Oke. Tanya dulu tapi sama Jody, boleh nggak? Jody. Saya belum. Nggak usah tampilkan database connection-nya, nggak usah Jody. Saya tunjukkan aja dari form bergerak ke bisnis prosesnya, ke data aksesnya seperti apa. Supaya teman-teman nanti tahu di CI atau cara-cara pengerjaan pembuatan code seperti apa. Saya bukan tutup dulu. Ya, nggak apa-apa. Santai aja dulu. Ya, kita tunggu beberapa saat ya teman-teman ya. Nanti Jody kalau udah siap kabari ya. Sambil saya mau hidupkan ininya LMS-nya. Kita minggu ini belajar tentang database, dan saya pikir kalau anak-anak PSI, database sudah menjadi pegangan hari-hari ya. Jadi saya tidak akan mengulang terlalu banyak konsep-konsep teori database. Ya, saya hanya akan membahas nanti beberapa hal yang krusial dan juga emerging database. Ya, emerging dalam artian adalah yang pada umumnya dan juga saat ini menjadi trending database yang digunakan seperti apa ya, supaya nanti teman-teman dapat bayangan ya dalam dunia kerja. Sambil menunggu Jody siap ya, jadi akan coba share ya seperti apa supaya nanti teman-teman ada bayangan juga, karena kan saat ini beberapa sistem yang didevelop oleh timnya Jody ini banyak kita gunakan di dalam kehidupan aktivitas kita di UIB ya. Baik ketika kalian mengisi PA, kemudian mendaftar sidang ya, benar? Itu kan sudah buatan tim dari Jody dan kawan-kawan.
Pak, yang mau ditunjukin apa aja ya, Pak? Oke. Sebagai contoh, start dari ketika kamu tadi kan bicara kasih modul yang tidak usah terkait dengan finance deh, yang lain yang kira-kira yang menurut kamu masih bisa di-share. Contoh misalkan PA. Jadi di dalam situ kan ada proses bisnis. Nah, proses bisnis contoh misalkan atau ada satu logic atau rules. Mulai logic atau rules itu misalkan beberapa ada pengecekan, jika ini maka apa, jika tidak memenuhi maka selanjutnya apa. Nah, itu Bapak ingin tahu, biasanya kamu akan letakkan di mana. Kan beberapa waktu yang lalu ketika Bapak mengajar kan sempat mengajarkan ada beberapa konsep yang namanya business tier atau business layer. Nah, Bapak ingin tahu bagaimana implementasi itu juga di dalam yang dilakukan oleh Jody, dalam pengalamannya, apakah itu dilakukan seperti hal yang sama atau mungkin punya cara lain yang lebih efektif, begitu. Jadi mungkin coba tampilkan dari sisi klien sama beberapa mungkin komponen-komponen yang dari klien itu panggil. Saya nunjukin kalau login boleh tak, Pak? Boleh. Data keuangan, Jod. Kan Bapak ada Nah, bilang nggak boleh kalian ini, ya. ini sih. Kalau kita login, Bapak mau lihat codingnya dulu atau prosesnya? Coding aja langsung nggak apa-apa. Coding aja. Kalau login kan sudah umum, kita udah tahu. Yang mahasiswa aja deh. Oke, ini sekarang Bapak tanya, Jody ada di layer mana ini akun mahasiswa.php ini? Ada Ini di kan, layer UI atau controller, mana Pak. ini? Controller. Controller, oke. Kita kan kalau di PHP yang ini kan framework kan MVC, Model View Controller. Dan kita lagi di controllernya. Oke, ketika saya memasukkan username and password, setelah saya memasukkan username and password, kemudian akan coba cerita. Jangan saya yang cerita. Oke. Jadi Ya. kalau di sini ini ada validasi. Proses pertama validasi. Kita ada set rules-nya. Kita harus masukkan username sama password. Yang divalidasi apa, Bapak tanya? Inputannya, Pak. Yang ini kita kalau mahasiswa ini. Jadi kalau kita login ini, nah di validasinya. Oke. Ada validasi selain yang lain, selain kosong? Melna bisa bantu screenshot ya nanti ya. Maksudnya jangan yang code ini ya, yang lain nanti tadi ya. Waktu saya jelaskan ya. Nanti kan Pak, tunggu Bapak jelasin kan Pak? Iya. Oke. Pak, saya tunjukin yang akun ini ada. Kalau dia oh ya, ini kalau dia belum validasi. Nah, kalau yang ini validasi kalau akunnya belum diaktifin, Pak. Oke. Kalau misalnya kita login pakai user yang pakai email, dia harus aktifin lewat email dulu. Oke. Baru dia bisa pakai gitu. Oke, setelah saya memasukkan username and password bahwa dalam artian isiannya itu benar secara formatnya,
Ada nggak sampai mengecek formatnya? Oh, ini kan harusnya format email, tapi yang diisi bukan format email. Ada nggak? Kalau yang format email, Yang ini biasanya formatnya apa yang harus diisi yang disebut dengan username? Apakah kalau yang cukup NIK aja atau NPM atau apa? untuk yang pakai email, dia masukinnya email aja, Pak. Nah, berarti kan harus ada validasi bahwa ini format email yang benar kan? Iya. Oke. Kalau password apa yang divalidasi? Bapak tanya. Passwordnya sama atau enggak pas waktu daftar? Oke, Bapak tanya. Wah, ini kan masih form validation. Kalau passwordnya sama atau tidak kan, kamu kan pasti harus retrieve ke dalam database. Mm-mm. Nah, itu sebelum retrieve ke database, apa yang dilakukan? Ada pengecekan atau tidak ada? Ada Pak, cek dulu. Tadi kan ke atas, coba. Kamu ke atas. Nah, di situ kan ada form validation, ada set rules. Mm-mm. Berarti kan required sama trim. Itu yang kamu lakukan pertama. Mm-mm. Terus form validation-nya, hanya Ini, dua itu aja kan? Required sama trim aja kan? iya. Oke. Nah, setelah itu, untuk memvalidasi apakah passwordnya sudah benar atau tidak, maka kamu akan retrieve ke database-nya. Bagaimana caranya melakukan komparasinya? Bentar, Pak, saya cek dulu. Access mode. Ini Pak, dia ngeceknya nanti di sini. Dia get email dulu sama password. Kalau benar-benar dua-duanya, kalau salah satunya salah, dia bakal kasih message ini password atau email salah. Oke. Oke. Oke, berarti kalau demikian kan ada pengecekan. Jikalau sama, maka oke, message hello. Jika tidak sama, nih. Nah, Bapak kan nanya, ini kan ada di akun umum.php. Nah, karena ini pengamu pakai CI ya, saya sih mau bertanya kamu ini harusnya ini bagian daripada proses bisnis atau bisnis proses, bisnis layer. Nah, oke, coba ke atas. Ke atas lagi. Nah, ini kan kamu ada sejumlah pengecekan-pengecekan. Ya, if, check user, num rows, kemudian for each dan sebagainya. Nah, Bapak kan juga melihat bahwa ini kan sebagai rules atau sebagai yang nantinya akan proses untuk mengecek verifikasi password ini sudah benar atau tidak. Akun ini sudah benar atau tidak. Benar kan? Iya Pak. Nah, sekarang Bapak juga ingin bertanya di sini, proses ini kalau menurut Jody ini dilakukan di level atau di layer user atau bukan? Atau di level bisnis? Coba ke atas. Karena saya lihat tadi ada proses di atasnya, termasuk juga mengambil data dari formnya. Bentar, login ini akan dipanggil, fungsi login akan dipanggil oleh pada saat Anda klik button login. Iya Pak. Benar? Yang manggil mana? Ini. Bentar, Pak. Ini. Oke. Bentar, saya lupa banyak yang ini. Apa-apa. Tinggal search saja login.
Iya ini Pak. Oke, ya. Jadi prosesnya ini adalah UI-nya, benar kan? Iya. U-nya. Kemudian dia akan memanggil operasi login. Nah, Bapak mau nanya sekarang, ada nggak modul lain? Kan tentu pasti ada kan? Tapi kamu sih pasti mendesain bahwa login ini akan digunakan untuk semua jenis proyek harusnya kan? Iya Pak. Apakah semua menggunakan login.php ini yang sama atau setiap proyek nanti akan punya login.php sendiri-sendiri? Ada yang kita kan kita pakai LDAP Pak, akun Office. Kalau yang ini kan kita bikin sendiri kayak untuk user umum. Kalau untuk user yang di UIB kita ada LDAP-nya. Kita pakai yang enggak ada Pak. Ini kita ada LDAP-nya. Iya. Kita semua kalau yang proyek UIB pakai ini. Teman-teman tahu LDAP? Apa itu LDAP, Pak? Nggak pernah dengar, Pak. Jangan-jangan kalian tahu cuman ngerjain Jody aja. Ya, LDAP coba Jody jelasin dulu. LDAP ini kayak bisa dibilang dia mengakses ke kemana, ayo? Domain. Ya, mungkin bahasanya bukan domain tapi ke DNS. Nah, DNS itu kan pasti punya yang namanya user repository semua di dalam situ, ya. Jadi dia akan mengakses ke uib.ac.id. Nah, di situ di dalam uib.ac.id itu mereka sudah memiliki yang namanya user list, ya. Nah, kalau di Windows itu adalah kalau Anda di dalam DNS nanti Anda akan punya yang namanya Windows user list-nya. Benar? Ya. Nah, kita mengakses ke domain names-nya, domain name servers-nya. Nah, tentu uib.ac.id juga memiliki DNS seperti itu. Udah sampai ke sana si Jody dijelaskan sama Pak Hairudin mekanismenya. Siapa yang memanage uib.ac.id DNS-nya? Pak Hairudin. Pak Hairudin langsung ya, yang memasukkan ketika ada data-data baru ya. Seperti itu. Ya, jadi kalau ini kan kita menggunakan DNS-nya mengikuti apa yang ada di satu situs atau mungkin di portal ya. Nah, kalau kalian menggunakan Windows, tentu kalian bisa menggunakan Windows Authentication seperti itu ya. Nah, itu hanya satu pilihan aja supaya kita single sign on, tidak perlu login lagi. Benar nggak? Benar, Pak. Jody? Jadi nggak perlu register lagi. Seperti itu. Konsep yang seperti ini teman-teman pernah ada yang pakai selain Jody? Halo? Halo? Belum pernah kayaknya. Belum pernah, ya. Kenapa Bapak sampaikan ini? Karena suatu saat di dalam kebutuhan Anda ketika sudah bekerja, pasti di perusahaan Anda kan sudah punya daftar karyawan, mana saja yang terdaftar dan memiliki akses ke dalam sistem. Jadi kan nggak mungkin nantinya setiap aplikasi kalian bikinkan satu-satu, bikinkan lagi satu-satu, nah tentu tidak usah. Cukup ketika Anda sudah mendefine, membuatkan itu ke dalam domain Anda, ya Anda tinggal mengakses dari domain tersebut, seperti itu. Ya. Dan Bapak juga mau tunjukkan, ini juga salah satu kalau Anda lihat secara format yang ditunjukkan oleh si Jody, LDAP ini juga adalah mengakses ke dalam database juga, yaitu database daripada domain name tersebut.
Nah, Anda lihat ada LDAP CON-nya. Nah, itu menunjukkan bahwa bagaimana cara kita melakukan koneksi menggunakan LDAP. LDAP ini adalah salah satu protokol, ya. Nah, konsep LDAP ini sudah ada semenjak zaman sekitar tahun 2001-2002, ya. Nah, jadi pada saat itu bagaimana kita mengakses Windows Domain itu sendiri atau Windows Authentication. Pada saat itu Microsoft sudah membuat atau mendefine yang namanya LDAP ini, dan kemudian diikuti oleh sejumlah penyedia-penyedia aplikasi yang lainnya seperti itu, ya. Nah, sekarang Bapak juga akan bertanya, tadi Jody sempat menunjukkan salah satu yaitu bagaimana kita melakukan login, dan di situ ada di akun umum.php. Nah, Bapak mau bertanya, dari modul ini apakah pernah juga dipanggil dari project-project yang lain atau di call dari project yang lain? Maksudnya Pak? Jadi maksudnya gini, kamu kan punya proyek yang mungkin untuk kegiatan, contoh ya, kayak Bapak kan mengakses ke PA, Bapak akses ke daftar sidang, Bapak akses juga ke daftar pengabdian, Bapak akses juga ke daftar penelitian. Kan tentu semua pakai login tuh, bener nggak? Benar Pak. Kan Bapak tidak menggunakan LDAP-nya yang kamu sudah define, bener kan? Benar Pak. Karena Bapak memasukkan menggunakan NIK, nomor induk karyawan. Nah, pertanyaan lagi ketika Bapak memasukkan itu, kan kamu ada proses untuk memverifikasi username dan passwordnya. Dari sejumlah aplikasi ini, ketika mau memanggil atau mau menampilkan form login-nya, apa kamu menggunakan single form login itu tadi, atau di setiap proyek akan punya form login, dan nanti setiap proyek akan punya pemrosesan login masing-masing, Bapak tanya. Kita setiap proyek ada loginnya sendiri Pak. Kita belum sampai ke integrated semua gitu. Nah, ini yang harus mulai dipikirkan supaya benar-benar implementasi kita yang sudah pernah kita pelajari di object oriented, salah satunya kan adalah reuse. Reuse, ya, pernah dengar? Pernah disampaikan? Konsep daripada components atau modules, ada yang namanya kan konsep, kalau modul kita akan berbicara nanti kan ada namanya modularisasi, bahwa segala sesuatu bisa kita bentuk, kita kelompok-kelompokkan menjadi modul-modul. Namun modul-modul ini nanti bisa kita akan jadikan sebagai library, ya. Kalau saya sudah berbicara library, maka modul ini bisa dipanggil, di-call oleh project manapun, ya, tanpa saya harus membuat ulang lagi formnya, tanpa saya harus membuat lagi bisnis layernya. Kenapa? Kalau saya harus membuat lagi dan ketika suatu saat ada perubahan, kalau kebetulan kalau login mungkin sangat minim perubahan, tetapi ketika ada satu modul yang secara umum banyak digunakan, sebagai contoh, modul yang terkait dengan yaitu mengakses data mahasiswa. Saya mengambil, saya mencatat, saya mengubah, saya mungkin melakukan yang lain-lain lagi, menambahkan nilai dan sebagainya. Nah, tentu kita harus mendesain bahwa modul ini dapat dipanggil dimanapun. Artinya apa? Ketika saya membuat modul ini harus shareable. Nah, seperti yang tadi Jody bilang, Pak, kami masih belum membuat yang jenisnya integrated. Nah, suatu saat ketika masuk ke sana, nah Jody sudah harus mulai memikirkan. Tapi sudah ada bayangan nggak seperti apa model integrated yang akan dirancang oleh Pak Yafta atau Ko Herman? Bagaimana Jody? Iya Pak, Bapak ulangi Pak. Ada kira-kira nggak rencana ke depannya untuk melakukan integrasi ini?
Dan kalaupun ada, rencananya seperti apa gambaran dari Pak Yefta ataupun Ko Herman? Kalau rencana Pernah- sih pernah dibahas waktu itu. Jadi kayak kita punya satu sistem integrasi. Jadi sekali login bisa ke semua. Cuman itu kita kurang tahu jadi atau enggak gitu, Pak. Oke, Bapak mau nanya. Kan tentu kamu sudah membuat satu modul untuk mahasiswa, benar kan? Ataupun modul dosen, benar kan? Udah, Pak. Dan modul dosen, modul mahasiswa ini pasti akan dipanggil terus berulang-ulang oleh aplikasi apapun atau oleh proyek apapun, benar? Benar, Pak. Nah, Bapak ingin tahu, apakah kamu ketika mau memanggil data mahasiswa harus bikin ulang lagi atau tinggal reuse pakai yang sudah ada? Kita kan ada GitHub, Pak. Jadi kita tinggal reuse saja. Ambil coding yang sama. Kalau mengambil kita- code, mengambil coding yang sama, apakah itu duplikasi atau tinggal call aja operationnya? Kita duplikasi ke project kita. Berarti secara codes kamu duplicate juga? Iya, Pak. Oke, Bapak mau tanya, ketika suatu saat harus ada penambahan fungsi, bagaimana dengan codes yang di tempat lain? Apakah harus dirubah atau tidak? Kalau yang itu sih saya belum pernah ini, Pak. Kami kayaknya belum pernah sampai mengalami hal itu sih. Nah, coba kamu sambil bertanya-tanya ya. Pak, kalau seandainya nanti yang pertama terkait dengan data mahasiswa, suatu saat saya harus nambah kolom yang baru atau data dosen kolom yang baru, atau suatu saat nanti saya harus menambahkan misalkan salah satu kamu tadi kan bilang ada referensi kan tadi ada master, ada referensi, benar kan? Benar, Pak. Nah, suatu saat kamu menambahkan referensi yang baru, apa yang akan kamu lakukan? Kita paling nambah per project sih, Pak. Nambah project, Bapak Jadi masih kayak belum dapat. misalnya ada tambah satu tabel kan. Nah, kita tambahinnya ke yang dibutuhkan project kita aja. Jadi kayak misalnya kita butuh contohnya misalnya di mahasiswa ada mau nambah satu sheet lagi. Nah, berarti kita nggak nambahin ke semuanya, kita nambahin ke yang project yang butuh aja kayak misalnya aplikasi apa gitu kita tambahin di situ aja. Kita nggak sampai nambahin ke semuanya. Oke, Bapak nanti akan share sedikit. Ada yang namanya nanti library, ya. Bagaimana library ini akan diimplementasikan sehingga apa kita menghindari yang namanya juga adalah recodes atau mengcoding ulang. Ya, kemudian juga berbicara tentang compatibility, bagaimana supaya satu modul yang umum ini akan selalu kompatibel dengan project pemanggil apapun, seperti itu. Ya, kenapa Pak? Karena suatu saat ketika kita berbicara aplikasi, tentu kita akan mengembangkan aplikasi itu dalam skala yang enterprise, bukan yang island by island. Jadi bukan island by island. Kalau island by island sih memang enak, cepat bangunnya. Hanya ketika terjadi perubahan di satu island, ya, dan sedangkan island lain itu sebenarnya mau pakai, maka apa yang dilakukan? Ya harus ubah lagi yang di sini. Island lain mau pakai, ubah lagi yang di sini. Dan ketika suatu saat kita misalkan miss, ya otomatis akan terjadi perbedaan. Nah, itu yang jadi masalah nanti. Nah, ketika Anda sudah membuat itu menjadi library, maka ketika ada perubahan untuk keperluan island di sini, library ini akan berubah. Sehingga island lain yang mau manggil, otomatis sudah mengikuti yang terakhir. Paham kira-kira? Konsep library ini pernah disinggung nggak di mata kuliah OOP, bagaimana implementasinya? Pernah nggak diajarkan? Diajarkan? OOP, halo?
Betul Pak. Apa Pak? saya lagi habis dari toilet. Oke. Eh, Bapak ingin tanya kepada kalian yang sering menggunakan sejumlah framework, bagaimana cara membuat library? Jadi dari setiap ketika Anda membuat satu, misalnya contoh paling gampang deh, seperti yang tadi kan ada modul mahasiswa, ada modul dosen. Ini kan merupakan modul yang umum, sehingga kita bisa gunakan itu sebagai library. Nah, tadi si Jody menyampaikan, Pak, kita tinggal pakai cheat lab aja, Pak. Nah, Bapak mau bertanya tadi kan ke Jody, ketika Anda mengambil dari cheat lab, apakah itu duplikasi codes atau konsepnya adalah seperti library? Saya tinggal pakai, tinggal call. Mungkin kan teman-teman di sini ada yang sudah pengalaman sering kali menggunakan sejumlah framework-framework yang ada seperti apa. Ada yang bisa share? Siapa kira-kira? Ada yang bisa share selain Jody? Richard? Milna? Oke, Bapak coba tunjukkan konsep library di Oke. Kalian pernah disinggung tentang perbedaan library dan framework sebelum-sebelumnya waktu di sejumlah mata kuliah? Pernah, Pak. Ah, coba bantu saya. Ini pasti suaranya si Kenneth, bukan? Coba jelaskan. Coba bantu saya. Kali ini sesi kita banyak tanya jawab nih. Halo? Kok menghilang suara kamu? Iya tadi ya. Ya, Pak. Ayo bantu Rivaldi. Framework kayak bantuan, Pak. Kalau library apa? Perpustakaan. Loh, perpustakaan, ayo, apa? Ya memang betul perpustakaan. Biar kita bisa manggil function berkali-kali. Oke, implementasinya gimana dong? Nggak tahu, Pak. Loh, kok nggak tahu? Kamu coba perhatikan sering kali kalau kita di PHP itu kan ada di atas mungkin kita merujuk ke library mana. Ada nggak kira-kira? Atau menggunakan include kah atau apa? Ada nggak? Ada, Pak. Nah, coba. Mungkin Jody bisa bantu? Pernah nggak menggunakan? Jadi Atau lichen di sini? Nah, ada lichen. Lichen? Iya, Pak.
Nah, coba. Pernah menggunakan library nggak? Koko pernah ngajari? Koko Herman. Library yang di mana, Pak? Ya, kamu membuat semacam library itu kan seperti kumpulan, sebenarnya kumpulan function atau operation ya, yang mana ada kebutuhan kita akan memanggil itu berulang-ulang dari sejumlah project yang berbeda. Tentu kalau kita di setiap project kita duplikasi code kan jadi nggak baik sebenarnya. Ya, sehingga akan bisa memunculkan inconsistent codes ke depannya. Yang satu kita rubah, yang lain belum dirubah, kan jadi masalah. Kayaknya nggak ada deh, Pak. Nggak ada. Tapi ketika suatu saat kamu bakal butuh loh untuk membuat sekelas enterprise application ini. Jody, pernah nggak menggunakan library atau include apa? Belum kayak Pak. Belum ya. Oke. Oke. Semester ini ada ngambil mata kuliah apa lagi selain saya? Yang sedang berjalan mata kuliah apa, Jody? Bentar. Ada manajemen layanan IT, teknik pemasaran digital, bahasa Indonesia, desain pemrograman, hukum cyber, rekayasa sistem. Oke. Desain pemrograman yang dibahas sampai sejauh mana? Apa yang Baru jadi plugin, target? Pak, kemarin. Apa? Plugin. Cordova punya tapi. Cordova. Ya, supaya bikin hybrid app. Oke. Memang sih arahnya sekarang banyak sekali orang-orang, teman-teman ini lebih difokuskan pada pembuatan aplikasi yang skalanya masih island by island. Ini yang harus mulai teman-teman harus cari tahu ini ya. Kalau tidak, suatu saat ketika masuk ke dalam satu perusahaan yang gede dan harus bagaimana mengkonsepkan satu sistem yang terintegrasi jadi agak sulit ini. Masukkan dulu ke dosen yang lain ini biar enak sebenarnya saya ceritanya. Nah, oke, saya akan membahas sedikit ini nanti terkait dengan OLAP dan data warehouse ya, karena ini adalah bagian yang terpenting. Nah, Bapak akan aktifkan dulu LMS-nya Bapak. Saya Ichen masuk tim juga dengan Jody. Saya lebih ke data sih, Pak. Jadi kamu bermain dengan data, kamu yang generate reportnya. Biasanya sih saya kalau database biasanya setelah kok emang udah struktur, saya buatkan lalu saya normalisasi data dari user. Oke. Normalisasi data dari user maksudnya gimana? Kan sebuah sistem itu kan diperlukan untuk digunakan untuk si user ini. User ini kan untuk bisa berjalan kan dia perlu data duluan, Pak. Atau nanti pas sudah selesai aplikasinya kan
melanjutkan yang dari yang manual menjadi komputerisasi kan Pak. Jadi yang data itu saya harus masukin ke database. Jadi pas setelah sistemnya udah selesai, data yang dulu itu juga udah masuk ke dalam sistem tersebut. Maksud kamu data yang sebelumnya? Iya, atau data data yang sebelumnya. eksis sekarang bagaimana supaya bisa dibaca di sistem yang baru atau bagaimana? Semacam itu Pak. Atau misalkan kamu di sebelumnya, dulu kan saya pernah pegang data juga mahasiswa waktu itu masih pakai program yang lama. Nah itu dari MySQL yang lama kamu lakukan ekspor dan import ke yang baru, benar? Benar Pak. Nah, tools apa yang kamu pakai untuk melakukan ekspor dan import? Database-nya biasanya saya pakainya Navicat. Jadi dari Navicat kan bisa diekspor keluar. Jadi di data itu baru kami masukin. Oke, ekspor keluar, kamu kan tentu perlu transform atau kamu perlu adjust datanya. Benar nggak? Iya Pak. Ya, jadi cara kami harus mengadjustnya kamu di mana? Ngubah-ngubahnya bagaimana? Biasanya pengalaman kamu. Kan contohnya dia mengubahnya sesuai dengan tipe data yang di database. Contohnya field ini, dia pakai enum. Berarti kita harus sesuaikan dengan tipe datanya. Jadi kalau enum Y, berarti kita tulisnya Y gitu. Jadi harus teliti untuk ininya sih. Kadang ada beberapa tipe data yang nggak diinin juga gitu. Oke, jadi ada satu proses yang kita sebut sebagai untuk melakukan ekspor dan import. Oke, nanti akan saya singgung ya. Sebentar lagi. Nah, nanti supaya bisa saya simpulkan. Jadi di sini kalau Bapak bisa lihat bahwa fungsi atau mungkin job desk daripada Legend adalah lebih kepada data integrator ataupun juga implementatornya. Atau bagaimana biasanya Ko Herman menyebutnya? Gimana Pak? Saya kurang nangkep. Oke. Dari job desk yang sudah sempat dijelaskan sedikit oleh Legend, ya, berarti Legend posisinya oleh Ko Herman sering disebut sebagai apa? Istilahnya. Kalau itu saya kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Iya. Oke. Jadi nanti ketika kalian bekerja, ada yang sering kita sebut ya, sebenarnya salah satu daripada task daripada sistem analis, sebenarnya salah satunya adalah juga melakukan review data yang existing. Artinya apa? Sebelum dibuatkan sistem, kondisi datanya seperti apa. Nah, ketika sistem ini sudah mau kita implementasikan, ya, dalam artian implementasi itu bisa saja sambil berjalan ketika kita sedang construction, atau sudah selesai construction, namun pada saat fase di mana kita mau melakukan implementasi, di situ ada masa di mana kita akan melakukan yaitu data transformation. Kenapa Pak? Karena tidak mungkin user harus mengisi ulang lagi dari awal. Betul tidak, Legend? Iya, Pak. Tentu dia akan membutuhkan bantuan dari kita bagaimana supaya kita bisa istilahnya secara otomasi kita bisa melakukan yang namanya data transformasi itu. Nah, tentu ada langkah-langkah yang akan dilakukan, tidak bisa langsung data itu kita ekspor, langsung kita import. Benar nggak, Legend? Kan nggak bisa. Iya. Ya.
Jadi kita tetap butuh yang mana tahapan untuk melakukan transformasi, transform. Nah, mungkin kalian pernah dengar istilah ETL, pernah nggak? Pernah dengar? Apakah pernah dengar? Ijen? Enggak, Pak. Belum pernah ya. Oke, Bapak akan jelaskan kalau gitu. Bentar ya, Bapak lagi kesedak nih. Oke, nah Bapak akan share screen. Si emailnya udah mulai record mulai screenshot tadi ya. Mulai kapan, Pak? Belum ya? Belum ada screenshot emailnya. Tadi Belum. saya cuma screenshot di jam. Oke, nggak apa-apa, nanti kirim. Tapi belum ada Bapak share screen apa-apa loh, Pak. Jam Belum, 6.30 ya. tadi. Ya nggak apa-apa, nanti dikirim aja. Oke. Oke. Nah, ini salah satu artikel, ya kelihatan yang saya share. Kelihatan? Ada, Pak. Oke. Ini yang tadi disampaikan oleh Lichen. Nanti Lichen kasih jawaban benar atau tidak yang dialami oleh Lichen ya. Ya. Nah, ini secara konsep. Baik, Pak. Ya, oke. Secara konsep ETL ini sering muncul, sering kita gunakan untuk melakukan yang namanya istilahnya bahasanya itu kita ekspor, kemudian kita akan import ke tempat lain. Nah, istilah ETL juga sering digunakan di mana kita akan mengekstrak data dari database yang digunakan, ya bisa saja digunakan dalam TPS, Transaction Processing System, atau mungkin sejumlah database yang lain. Nah, kita akan lakukan ekstrak dan kemudian akan diletakkan ke dalam yang namanya staging area. Ya, ini kalau kita nanti berbicara konsep data warehouse ya. Dan di dalam staging area itu bentuknya seperti database dan nantinya akan berisi sejumlah flat tables. Jadi sejumlah data yang mungkin bisa berasal dari beberapa database yang berbeda, saya bisa akan letakkan ke dalam satu table yang besar. Ya. Dan kemudian di situ, kalau misalkan ada perubahan-perubahan yang saya perlukan lakukan, yang perlu saya lakukan, seperti halnya tadi Lichen menyampaikan, kalau misalkan Pak nanti yang database yang berikutnya itu tipe datanya enum Pak, saya harus sesuaikan Pak. Kenapa pada saat saya ekspor dari yang sebelumnya, tipe datanya berbeda Pak. Tapi secara data saya dapatkan Pak, nanti saya akan ubah. Nah, itu adalah merubah tipe data. Kita mentransform tipe datanya. Tapi ada proses transformasi lain yang sebenarnya bisa saja kita lakukan. Dalam artian, kita betul-betul akan bisa mengubah atau menambah data itu tersebut. Ya. Nah, proses ini kita sebut dengan transformasi. Nah, selanjutnya dari transformasi ini kita letakkan ke dalam target database kita. Ya, kebetulan kalau dari salah satu gambar yang Bapak share di sini adalah berkaitan dengan data warehouse. Nah, Bapak akan coba kembali ke LMS-nya. Di sini akan kelihatan, sorry. Di sini LMS-nya, oke. Nah, ada yang namanya extract, transform, and load. Jadi kalau Anda perhatikan, dari sejumlah operational data, atau Bapak sering sebut juga sebagai TPS, kenapa? Karena ini kan menyimpan data-data faktualnya. Nah, nanti TPS itu seperti yang sekarang dibangun oleh Jody. Jadi Jody bikin ya,
sejumlah sistem yang akan mencatat transaksi-transaksi. Seperti tadi transaksi keuangan, terus apa lagi Jody? Mahasiswa PA, ya, mahasiswa mengisi PA, itu kan transaction semua. Kemudian mahasiswa, apa lagi Jody? Yang sudah pernah dibuat. Kurang tahu Pak, terlalu banyak. Daftar sidang, nggak apa-apa, sebutkan aja apa yang ingat. Daftar sidang, ya. Terus, apa lagi? Nanti kalau terkait dengan dosen, ya, dosen mengisi, bukan sekarang absensi kan masih manual ya Jody ya. Apa? Iya Pak. BAK sekarang kalau merekap absen bagaimana? Kamu sudah buatkan sistem untuk BAK, merekap absen. BAK udah ada sistemnya Pak. Mereka input sendiri. Oke, yang lama dulu. Iya Pak. Belum mau dirubah itu. Itu kan lambat sekali Jody. Masih on proses Pak. Si on proses. Oke ya, itu contohnya merekap absen. Nah itu kan kita sebut dengan operational data, atau kita sebut waktu kita beberapa waktu yang lalu kan kita menggunakan istilah yang namanya TPS, Transaction Processing System di situ. Nah, apa yang dilakukan data warehouse ini adalah sejumlah yang kita sebut karena disebut dengan gudangnya data. Ya, saat ini mungkin istilah trennya adalah big data, data yang besar. Kenapa dikatakan besar? Karena disebut dengan gudang, data yang dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dikumpulin semua di sini, dalam gudang. Kedua, dari sejumlah format data yang ada, misalkan, Bapak katakan tadi dari beberapa modul, misalkan dari modul finance, modul accounting, modul SR, modul apapun, Bapak bisa tarik semua sejumlah data ini dan kemudian Bapak akan letakkan ke dalam ini, satu data warehouse. Nah, ketika Bapak menggabungkan data yang segitu banyaknya sesuai dengan keperluan tentu ya, artinya keperluan itu misalkan saya mau menganalisis data apa dulu. Misalkan kalau saya berbicara data penjualan, yang mau Bapak analisis ya tentu Bapak akan mengambil data dari apa Pak? Ya dari tabel penjualan, tabel salesnya, kemudian tabel barang, Bapak akan ambil, kemudian Bapak akan joinkan, dan kemudian Bapak akan letakkan ke dalam satu data warehouse. Nah, data warehouse itu bentuknya seperti apa Pak? Bapak tadi katakan ada table-table yang sifatnya flat. Flat seperti apa Pak? Sebenarnya kalau kalian lihat nanti ada istilah yang namanya fact table and dimension table. Ya, kalau di dalam konsep OLAP atau nanti kalau kalian terjun di dalam namanya business intelligence, nanti lebih kurangnya akan munculnya seperti ini. Ya, kalian akan mengambil dari data dari sejumlah data yang ada, kalian akan letakkan menjadi satu fact table. Jadi satu fact table ini akan bisa berisi data yang sangat banyak. Bisa menggabungkan dari beberapa. Nah, fact table ini akan menampung sejumlah key atau key dari dimensi table yang lain, yaitu dimensi contoh ini ya, dimensi store, dimensi customer, promotion, period, dan produk. Nah, dimension ini apa Pak? Mungkin kalau beberapa teman yang dulu mengambil kelas saya di SPD, saya sempat jelaskan ini sekilas. Masih ingat nggak? Kalau Bapak berbicara tentang OLAP. Gambarnya seperti ini. Masih ingat? Di kelas Licen, waktu pagi ada sempat disinggung. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Melna masih ingat? Udah lupa? Melna? Enggak. Udah lupa kayaknya. Oke. Ini Bapak tunjukkan secara teknis bentuknya seperti ini tabelnya. Tapi kalau secara konsep mau jelaskan seperti ini. Coba ya, Bapak ke tempat lain dulu. Nanti apa hubungannya dengan data warehouse sama OLAP ini apa sih Pak? Nah, oke.
Bapak tunjukkan dulu Cubes Club. Nah, sebagai contoh seperti ini. Ini yang Bapak sebut sebagai dimensi. Satu, dimensi waktu. Ini dimensi tempat atau marketnya. Ini dimensi produknya. Jadi nanti ada istilah dimension, ada istilah measures. Jadi kalau Anda lihat nanti di actual table-nya, ini kita sebut dengan dimension. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kolom-kolom yang ada di bawah ini, sold, ya, nanti ada yang namanya bisa saja price, ya, sesuatu yang sifatnya mau kita ukur, artinya kita mau analisis, nah itu kita akan masukkan ke dalam measurement atau measures. Contoh seperti ini, kita mau mengukur. Apa Pak maksudnya mengukur? Kalau dari gambar ini adalah kita mau mengukur angka penjualan, semisal. Contoh seperti ini deh, ini sudah ada angkanya. Bapak mau mengukur penjualan sepeda di tahun 2010 yang warnanya hitam. Berapa unit? Dari gambar ini. Siapa yang bisa baca? Halo? 425 ya, Pak. Oke, pintar ya. Saya ambil dimensi warna, dimensi jenis barang, baik, dimensi waktu. Sini. Ya, ini dimensi waktu. Ini tahun 2010, ini 2011, 2012, 2013. Ketika Bapak cross-kan, ya, ini kan satu slice dimensi waktu. Baik, satu slice ini, ya. Black, satu slice ini. Ketika Bapak temukan slice dari 3 dimensi dapat 425. Nah, inilah Bapak katakan tadi, ini dimensinya, ini yang mau kita ukur. Kenapa Pak? Ini kok kita pakai Pak model seperti ini? Nah, model seperti ini kita gunakan karena untuk mendukung proses analisis yang dilakukan oleh sejumlah eksekutif, ketika mereka melakukan analisis tentu mereka akan melakukan dalam tempo yang sangat cepat dan bahkan online. Nah, contoh-contohnya seperti apa Pak? Business intelligence itu Pak. Nah, Bapak coba tunjukkan aja contohnya. Siapa tahu nanti Anda ketika nanti mau skripsi, mau mengambil peminatan di bidang business intelligence, silakan. Nantinya, mumpung UIB kan lagi bangun sejumlah aplikasi yang di bawahnya, di TPS-nya, kalian bisa mulai membangun business intelligence-nya di atasnya. Sayang di sini dari gambar ini Bapak belum kelihatan contohnya yang pas ini, coba ini. Ya, kalau sekilas dari contoh yang ada di sini paling yang menarik Bapak coba tunjukkan ini. Nah, tapi terlalu kecil ya. Bapak mau coba tunjukkan yang agak besar supaya kalian bisa kelihatan. Oke, contoh seperti ini. Ini sering kita sebut sebagai dashboard. Pernah dengar istilah dashboard? Pernah dengar istilah dashboard? Pernah, Pak. Pernah Pak, di mobil saya ada Pak dashboard. Nah ya, sebenarnya seperti itu konsepnya memang. Dengan Anda melihat dashboard mobil, Anda langsung bisa mengetahui keadaan yang terjadi di mobil Anda. Walaupun itu secara tidak terperinci. Contoh, begitu Anda melihat mobil Anda bisa tahu, oh berapa kecepatan saya sekarang. Apakah kondisi mobil saya normal atau tidak? Oh ternyata tidak ada indikasi yang menyala. Misalkan kalau ada indikasi yang menyala kan berarti kan ada something wrong. Entah terkait dengan mesin, entah terkait dengan hal yang lainnya.
Kemudian kalau Anda lihat lagi dari dashboard, Anda juga bisa melihat, oh ternyata kondisi panas mobil masih normal, sehingga Anda bisa melanjutkan menggunakan mobil. Oh, kondisi bahan bakar masih cukup, sehingga Anda bisa menggunakan mobil. Itu kegunaan daripada dashboard. Dengan point of view yang sekilas, yang hal-hal yang penting, Anda bisa mengetahui kondisi secara keseluruhan apa yang terjadi. Nah, nanti ketika Anda dalam perusahaan atau organisasi, suatu saat ada kebutuhan untuk yaitu menampilkan data ke dalam dashboard. Nah, ini yang kita sebut bagian daripada business intelligence. Nah, dari business intelligence dikatakan dia intelligence atau pintar. Karena apa, Pak? Karena dia memiliki kepintaran, jadi kita sebutkan intelligence, kepintaran bisnis. Artinya apa, Pak? Dia bisa menampilkan data-data ini secara live dan juga secara online. Jadi artinya ini langsung connect ke dalam data. Tentunya terkait dengan parameter yang sudah di-set. Namun Anda juga bisa merubah parameter ini sehingga akan berubah secara otomatis. Contoh di case ini adalah menampilkan total customer. Dari semua customer yang dihitung, ya profitnya sekian. Saya bisa hitung. Ya. Nah, contoh lagi Pak, dari grafik ini terlihat misalkan. Ini langsung disamerikan dalam bentuk chart. Bisa saja menunjukkan chart apa masing-masing di sini. Ya mungkin kalian masih belum bisa kelihatan. Dan di sini bisa ditampilkan juga dalam bentuk bar chart seperti ini. Gantt chart seperti ini. Dalam bentuk speed meter seperti ini juga. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi dikatakan juga tadi, Bapak katakan secara online. Kenapa? Karena dia langsung connect ke dalam data warehouse. Nah, kenapa Bapak juga katakan online juga? Kenapa? Begitu saya merubah parameternya, sebagai contoh, saya merubah parameternya yang di dalam chart yang tadi, di dalam OLAP yang tadi, sebagai contoh, contoh pada OLAP yang tadi. Nah, misalkan ini kok ke sini dulu. Oke, contoh saya kasih ini aja deh. Tadi mana gambarnya kok lain dah ya? Oke, ini aja nggak apa-apa. Tapi Bapak mau cari yang agak besar. Nah, ini dia. Sebagai contoh, tapi nggak ada angkanya. Ini dia. Nah, oke, ini contoh ya. Nah, Bapak katakan tadi online, misalkan suatu saat saya merubah, saya ingin mendapatkan data penjualan sepeda semua yang warnanya biru di tahun 2010. Berapa? Bapak tanya. Nggak usah di jumlah total, cuma tunjukkan aja angkanya berapa tambah berapa, Pak? 425. Kok 425 lagi? Berapa? Ayo. Richard, bisa bantu? Richard. Melna? Warna apa aja tadi Pak? Warna biru? Iya, warna biru tahun 2010. Oh, sepeda kan Pak? 534. Saya nggak nyebut sepeda, barang. Oh, berarti semua yang warna biru ya Pak? Iya. Boleh Pak. Tapi ya, 826. Nggak apa-apa, sebutkan Pak, ini tambah ini saja. Berarti 826 tambah 353 tambah 534 tambah 825. Oke, Bapak tanya. Yang lain ngerti nggak? Iya, Pak. Ngerti ya? Oke, nah ini
salah satu idenya bagaimana OLAP itu bekerja. Nah, Bapak tanya, ini berapa dimensi total? Tiga, Pak. 3 dimensi. Anda coba bayangkan kalau saya punya 4, 5, 6, 7, 10, 20 dimensi. Kayak apa? Bisa membayangin? Sudah nggak kebayang kan? Dan itu bisa dilakukan di OLAP. Maka dikatakan sebagai business intelligence. Lantas Pak, bagaimana menyiapkan datanya Pak? Bentuknya kayak apa Pak? Nah ini salah satu implementasinya tabelnya. Kebayang sudah? Kalau ini berapa dimensi? Ini berapa dimensi? Bapak tanya. 5 dimensi Pak. Dimensi store, customer, promotion, product, dan period. Paham sampai di sini? Ya, bisa dipahami? Nah, lantas Pak, yang diukur itu apa Pak? Tadi Bapak katakan measures. Nah, inilah kolom yang di bawahnya ini. Ini yang mau diukur. Ya. Nah, sebenarnya kayak semacam self-hate, self-width, date, self-number, location ini sebenarnya bukan yang diukur sebenarnya. Itu adalah masuk kategori sebagai komplementari atau keterangan saja. Karena suatu saat nanti Anda akan butuhkan keterangan-keterangan tersebut. Ya. Nah, ini terkait dengan business intelligence. Dan salah satunya data warehouse itu bisa menjadi tempat untuk digunakan sebagai business intelligence ini. Jadi, data warehouse ini juga akan berfungsi kalau Anda perhatikan di gambar di sini, dia akan menampung semua data-data yang ada. Kenapa Pak? Kembali lagi, mungkin di pertemuan yang kedua, yang ketiga lalu Bapak pernah singgung bahwa yang namanya operational data itu maksimal pun 3 tahun, 4 sampai 5, 5 pun juga sudah terlalu banyak sebenarnya. Makanya nanti Jordi harus ingatkan ya, sama yang di atas itu nanti. Bahwa yang namanya transaction processing data itu jangan menyimpan data semuanya dari awal sampai akhir. Resikonya akan lambat. Ya, operational data itu biasanya hanya akan menyimpan data-data yang artinya dalam keseharian kita masih gunakan. Jadi dalam untuk proses produksi tidak harus seperti pabrik ya. Kalau kalian di kampus berarti tetap ada yang namanya proses produksi. Ya, tentu hanya berkisar 3 sampai 5 tahun. Setelah itu bagaimana Pak? Anda letakkan itu ke dalam gudangnya di sini. Gudang data. Ya. Nah, dari gambar ini juga terlihat ini terkait dengan data yang mungkin dalam bentuk tekstual atau dalam bentuk saya katakan bukan teks tapi dalam bentuk data yang bersifatnya adalah karakter. Nah, ada kemungkinan nanti data-data ini akan bentuknya yang berbeda-beda. Ya, ada yang secara struktur dia modelnya adalah historical. Ada data yang kalian ambil dari mesin, jadi bisa saja nanti dalam bentuk files, ya. Dalam bentuk filesnya pun juga bisa saja ada yang berupa teks datanya, ada yang mungkin berupa binary files, ya. Belum lagi berbicara web data bisa saja dalam bentuk XML, ya. Ada data yang saat ini seperti Facebook dan sebagainya itu mereka sudah menggunakan format data yang menggunakan not only SQL. Nah, itu mungkin juga sudah berbeda. Ada data-data yang lain. Nah, sebelum diintegrasikan ke dalam data warehouse, di sini ada yang namanya Hadoop clusters. Nah, kita kita bisa proses di sini. Nah, kemudian untuk keperluan sejumlah, nah di sini Anda lihat gambarnya. Ada yang namanya casual users, ada yang namanya power users. Ada yang bisa bantu saya membedakan apa itu casual dan apa itu power users?
Apa bedanya? Halo? Oh. Halo, halo. Halo. Ini mungkin salah Pak ya. Mungkin casual user itu biasa dan flow user itu ya seperti programmer atau yang adminnya gitu lah Pak. Belum kena. Lichen, ayo. Itu Pak, power usernya itu Pak lebih ke intelligence data gitu ya Pak. Dia lebih ke yang kayak OLED. Oke. Dia lebih ke intelligence, jadi dia mengolah datanya dia lebih optimal daripada visual user. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Bapak tanya ke Jody. Jody sekarang kalau untuk reporting, Jody sediaan di portalnya pakai apa? Sebagai contoh. Reporting gimana ya Pak? Ya, reporting itu contoh ya, misalnya kayak Pak Teddy tiba-tiba minta sama Jody. Saya mau minta list daftar ya mahasiswa mana yang masih belum melakukan pembayaran, tapi tolong kelompokkan berdasarkan prodinya dan angkatannya. Bagaimana caranya? Apa yang biasanya Jody lakukan? Ekspor pakai Excel Pak. Gitu. Sebelum ekspor ke Excel kan ada datanya ada di database. Gimana cara ngambilnya? Di filtering dulu baru diekspor. Sebelum difilter gimana caranya? Kan mesti ngambil dulu ke database. Cara ngambilnya gimana? Cara ngambilnya? Iya. Lichen atau kamu biasanya yang ngambil? Lichen sih. Lichen, ayo Lichen sharing lah Lichen ini. Data Gimana itu Lichen? biasanya Kak Herman Pak yang ngambil. Kami jarang mengambilnya. Caranya gimana? Pernah dikasih tahu nggak sama Koko? Kalau kami biasanya pakai navigate lalu di query. Kayak contohnya kami hanya mengambil ini, berarti select ini dari database ini gitu sih. Lalu nanti diekspor. Oke, jadi kalau dari gambar ini kalian lihat ya, ada yang namanya queries. Nah, queries itu ada dua macam. Bapak katakan ada dua macam. Jadi ada yang dikatakan dia jenisnya kalau casual users itu seperti ya para operators ya. Operator yang pada umumnya kan pasti kadang suatu saat butuh untuk mengambil data. Benar nggak? Contoh kayak operator di bank misalkan bagian kasir. Tapi suatu saat dia akan butuh mengqueries. Bagaimana masuk mengqueries Pak? Contoh ketika Anda datang nasabah. Kemudian saya mau memprint ya. Mau ngeprint transaksi, misalkan 3 bulan terakhir. Apa yang dilakukan? Dia secara diprogram, ya tinggal masukin aja nomor rekening, kemudian masukkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Bener kan? Betul kan? Dan kemudian dia klik submit, muncul nanti listnya. Kemudian klik print. Nah, itu kita sebut dengan queries, tetapi dilakukan oleh jenis casual users. Paham sampai di sini? Ya. Nah, secara data, saya bisa saja mengambil dari datamat. Kenapa saya sudah bikin datamat kecil-kecil? Jadi saya nggak harus langsung ke data warehouse juga nggak perlu. Ya, saya bisa mengaksesnya ke datamat. Ya. Nah, datamat itu sendiri sebenarnya memang juga diekstrak dari data warehouse, tetapi sudah dikelompokkan sesuai dengan keperluan modul masing-masing. Maka disebut dengan datamat. Ya.
Dan nantinya secara processing tentu juga lebih cepat. Kenapa? Karena sudah terkelompokkan sesuai dengan keperluan masing-masing. Berbeda dengan data warehouse, walaupun sudah dibuat sesuai keperluan, tetapi dia skalanya besar. Ya, dia ngumpul di sini semua. Nah, itu sebagai contoh queries yang dilakukan oleh casual users. Tapi ada jenis query yang dilakukan oleh power user. Dikatakan power user itu adalah user-user jenis ini, dia akan mengambil data yang satu, pertama ya, dikatakan adalah data ini akan dia gunakan untuk proses analisis yang lebih dalam. Ya, kemudian untuk mengambil data, dia selalu bisa berbeda-beda polanya, keperluannya. Maka dikatakan sebagai power users. Berarti Pak, ada kemungkinan jenis power users ini bisa saja dari orang-orang kalau yang bekerja di level manajemen, Pak. Iya, memang. Maka dikatakan bisa orang level manajemen, eksekutif, dia masuk kategori power users. Karena apa? Jelas kebutuhannya itu sudah bermacam-macam. Termasuk ya, mungkin senior engineers, managers, ya, dikategorikan sebagai power users. Sedangkan kalau casual users itu tipe jenis user ini sudah terstruktur, sudah terpola. Paham penjelasan saya? Bisa dimengerti? Supaya nanti kalian punya pemahaman apa yang disebut dengan casual dan power users. Kenapa dikatakan power users? Karena user jenis-jenis ini dia berada pada level yaitu manajemen ke atas, di mana perilaku daripada manajemen ke atas ini mereka akan menggunakan data itu benar-benar untuk keperluan analisis, dan mereka akan bisa membutuhkan data itu dalam skala yang besar, dan kebutuhan datanya itu pun juga bisa berubah-ubah atau berbeda-beda. Ya. Nah, dalam penggunaannya ada yang namanya queries. Queries itu mengambil data untuk keperluan tertentu. Reports adalah menampilkan data yang secara reguler atau sudah terjadwalkan dan juga sudah terpolakan. Kita sebut dengan reports. Ya, contoh seperti yang tadi Bapak sampaikan ke Jody tadi. Pasti dari UIB akan selalu minta, tolong generatein setiap bulan mana daftar mahasiswa yang belum membayar. Karena apa? Itu yang akan menjadi target untuk ditagih. Contoh seperti itu. Nah, maka si Lichen, kalau memang itu rutin, Pak, saya akan letakkan di report. Jadi Bapak nggak usah repot-repot lagi nanti request. Ya. Nah, makanya tadi kan sempat nanya ke Lichen kalau reporting di UIB menggunakan apa. Nah, kalau memang menggunakan SQL Server, Bapak nanti akan kenalkan, ada yang namanya reporting service. Nah, nanti ini bisa dikenalkan sama Koko Herman. Ya, di SQL Server mereka punya yang namanya reporting service. Nah, di reporting service ini kalian nanti akan bisa bermain-main, mengenerate report, dan report itu bisa kalian letakkan di portal. Contoh seperti ini. Ya, mana gambarnya ini? Bapak gedein. Nah, ini dia. Nggak bisa digedein pula ya. Kelihatan nggak ini? Aduh, datanya pecah pula. Ya, ini contoh seperti. Jadi Pak, developnya under Visual Studio, iya. Jadi enak. Seperti kita juga bermain-main. Ya, bermain dengan programming juga. Tinggal kita letakkan aja query-nya apa, kemudian ada desain reportnya seperti apa. Dan ini nanti kita bisa letakkan di portal. Sehingga user mau menggunakan parameter apa aja silakan. Jadi kita nggak usah nunggu kita lagi, tinggal pakai aja. Yang penting Lichen setiap hari akan menarik data, mengekstrak, mentransform, menload, meletakkan. Itu yang dilakukan. Nah, untuk menjadwalkan ekstrak, transform, and load secara rutin, secara terjadwal, nanti Lichen bisa gunakan yang namanya integration service. Di SQL Server ada.
Di MySQL saya belum ketemu masih. Ya, makanya ini salah satu kelebihan di BMS yang kelas-kelas tinggi. Ya, mungkin kalau di sejumlah konsep open source mungkin kalian bisa gunakan microservice lah untuk mengambil data itu secara otomatis, melempar atau menyimpan itu ke dalam tabel yang lain, silakan. Ya, tapi kalau di dalam SQL Server sih kita sudah nggak khawatir. Kenapa? Saya sudah bisa bikin integration service seperti ini, Legend, ya, enak mainnya. Ini coba lihat Legend, ya. Saya bisa ambil data dari 2 tabel, kemudian saya akan olah, kemudian saya bisa merge, dan kemudian saya bisa lakukan grouping, kemudian saya letakkan ke dalam destination-nya. Seperti itu. Dan ini saya bisa jadwalkan Legend. Saya taruh di dalam jobs, dan ini akan jalan otomatis. Nah, ini Bapak nanti ngajak siapa tahu nanti ada teman-teman yang tertarik untuk mau istilahnya, sebenarnya sih bukan skripsi, ini sih KP ya, bagaimana nanti di UIB teman-teman mau mengimplementasikan ini juga boleh ya, salah satunya. Oke, nah ini saya sudah kenalkan sedikit apa itu integration, apa itu analysis service, karena 2 barang ini nanti kalau teman-teman bekerja di sebuah perusahaan dalam skala enterprise pasti akan banyak digunakan. Kenapa? Karena berbicara perusahaan mereka pasti maunya serba otomatis dan terintegrasi. Loh Pak, emang menggunakan integration service nanti bisa ngambil data dari database lain Pak, selain SQL Server? Bisa. Ini bisa dilakukan ya Legend-nya. Nah, seperti itu. Ya. Nah, enaknya nanti kalian akan membuat ini, itu sudah secara seperti Anda membuat program juga. Seperti itu. Kita sebut dengan integration service, dan yang satunya kita akan sebut sebagai analysis service. Ini untuk berkaitan dengan OLAP. Nah, untuk menggunakan analysis service, di sini teman-teman tentu akan menggunakan yang namanya MDX, Multi-Dimension Expression. Nah, ini kok malah jadinya ke sini. Multi-Dimensional Expression. Nah, what is MDX? Barangnya kayak apa MDX? Nah, nanti teman-teman akan pelajari. Ini silahkan nanti ya, kalau ada yang mau fokus ke sana. Nah, Bapak sekedar mengenalkan saja dulu di sini, karena kan mata kuliah SIM tidak sampai terlalu dalam. Harusnya ini disampaikan di mata kuliah database enterprise, karena Anda akan diajak untuk membangun skala database yang dalam bentuk skala yang enterprise, seperti itu. Ya. Jadi ada lagi yang namanya MDX, Multi-Dimensional Expression. Nanti silakan yang berminat bisa cari-cari keywordnya dan cari tahu seperti apa. Kenapa Pak? Karena MDX ini juga barang atau bahasa yang Anda akan bisa gunakan, salah satunya nanti implementasinya dalam data mining. Ya, berbicara tentang data mining. Oke, sampai di sini. Oh ya Pak, nanti ada power user seperti yang tadi Bapak singgung menggunakan OLAP. Nah, ini juga jenis-jenis user yang tipenya udah level management ke atas. Tadi udah Bapak singgung juga menggunakan data mining. Loh, Pak, dashboard ini juga jenis casual user juga bisa melihat, bisa. Kalau Anda mungkin ya, nanti siapa tahu nanti selesai pandemik udah selesai, kalian bisa melakukan kunjungan ke sejumlah PT-PT. Nah, di situ banyak PT-PT yang memanfaatkan menggunakan dashboard ini di area di mana operator itu berada. Dia bisa melihat bagaimana output per detik, setiap detik dia akan diubah. Reject yang muncul dari setiap produk, apa muncul. Itu kita sebut dengan dashboard. Ya, nah di situ jenis casual user juga menggunakan dashboard ini. Nah, bagaimana datanya diambil Pak? Ya, sama kembali semua tetap mengambil dari data warehouse. Ya. Nah, sehingga bisa dikatakan data yang sudah nyampe ke dalam data warehouse ini harus dipastikan data ini adalah sudah bersifat adalah apa? Non volatile, tidak berubah lagi. Ya. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanya? Ijan?
Ada yang mau ditanya? Sebelum Bapak absen. Jody. Iya, Pak. Ada yang mau ditanya? Enggak ada, Pak. Ya, oke. Jadi intinya pada minggu ini kita belajar tentang database di mata kuliah SIM adalah mengingatkan kembali kepada kita bagaimana peranan database itu dalam sebuah sistem informasi. Jadi dia akan menjadi tempat di mana data itu akan tersimpan, baik itu dari level paling bawah, transaction processing system, sampai ke level yang paling atas. Nah, tentu masing-masing akan punya bentuk yang berbeda-beda. Kalau yang di level bawah, di TPS, tentu kita cukup menggunakan RDBMS, Relational Database Model. Nanti level yang naik-naik lagi, kalau untuk di level SIM atau MIS di tengah, itu bisa kombinasi nanti RDBMS mungkin dengan sejumlah keperluan yang lain, apakah menggunakan data warehouse, kemudian menggunakan data mining, nah itu sudah lain lagi. Nanti di level yang paling tinggi lagi, ada yang namanya EIS, eksekutif, nah tentu sudah banyak bermain di data mart, data mining, ya, data warehouse, OLAP, nah seperti itu. Jadi supaya Anda nanti ada bayangan, oh berarti nanti kegunaan database itu akan cukup luas Pak berdasarkan levelnya. Oke, Muhammad Hafiz. Apa ya? Alvin Morgan. Apa juga ya? Andri. Hadir, Pak. Wilson. Hadir, Pak. Arik. Hadir, Pak. Kemudian Daniel Lim. Hadir, Pak. Muhammad Rivaldi. Hadir, Pak. Melson. Hadir, Pak. Felix. Hadir, Pak. Andri Antoni. Hadir, Pak. Charlie. 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 Ichen. Hadir, Pak. Edi Fernando. Hadir, Pak. Andiko. Hadir, Pak. John. Hadir, Pak. River. Hadir, Pak. Lucky Andita. Lucky Andita. Hadir, Pak. Helvin. Helvin. Hendri Wijaya. Hadir, Pak. Richard. Hadir, Pak. Kodi hadir ya. Melna hadir ya. Hadir, Pak. Pak, Charlie hadir tapi katanya mic-nya rusak. Oh, suruh dia ini message. Di chat ada. Ardi Sutono ada. Hadir, Pak. Mana Charlie ada? Oke, sorry mic rusak ya. Beli mic ya. Oh. Mumpung lagi besok 10.10 Shopee lagi free ongkir. Pak, satu hadir ya, Pak. Hah? Di Sutono hadir ya. Meli Perani. Hadir, Pak. Oke. Darren. Hadir, Pak. David Tarjo. Hadir, Pak. Thomas David. Junifer. Hadir, Pak.
Erwin, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Michael. Hadir. Michael 43. Hadir, Pak. Di Sanjaya. Hadir, Pak. Kelvin. Hadir, Pak. Yudi Hartanto. Hadir, Pak. Henry Winata. Hadir, Pak. Derek. Hadir, Pak. Ricky Ferniando. Ricky Ferniando. Ricky. Ada suaranya. Melvi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. William. Hadir, Pak. Kelvin Kurniawan. Hadir, Pak. Oke, sekarang Bapak minta buka kameranya sebentar, Bapak mau screenshot. Yuk, yang lain silakan buka kameranya. Melna, Kelvin, Jenry, Ardi, Melvi, Rivaldi. Yuk, buka kameranya. Saya punya webcam rusak, Pak. Beli. Besok promo Shopee. Yuk. Ya, Pak, ya, Pak. Melvi, Melna biasanya, Kelvin, Andri. Oke ya. Teman-teman ini agak pelit-pelit ya buka kamera nih. Malu-malu, udah belum mandi dah. Ya, oke, sampai di sini. Kalau memang tidak ada pertanyaan, ya, saya mohon nanti kuesionernya diisi, ya. Dan juga tolong tadi yang sudah screenshot tolong dikirim ke saya, ya. Oke, thank you. Sampai jumpa minggu depan. Oke ya. Selamat malam.